Oke. Edu, silakan Du. Mungkin hari ini kan grand opening dari Sahabat Terkasih, melihat mungkin seperti apa? Ya, Kak, saya bareng Teh Adel ucapin selamat buat Rizal yang sudah membuat satu terobosan lagi ya, usaha baru Bebek Presiden. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Kita senang, kita bahagia dengernya karena tidak banyak ya, saya kira teman-teman khususnya anak band yang punya keberanian membuka usaha seperti ini. Ini keinginan untuk buka usaha juga nggak sih, ngelihat mau tambah usaha lagi, ngelihat banyak teman-teman juga yang berkecimpung di dunia kita juga punya usaha sendiri ada, tapi kan belum berani jadi presiden. Kali ini kan sudah jadi presiden ya. Kita baru dewan aja dulu lah gitu. Jadi saya kira inilah inspirasi bagi teman-teman yang lain, anak-anak musik, anak-anak band yang mungkin sudah punya kemampuan yang cukup. Saya kira penting juga nih dipikirin buat usaha-usaha yang saya kira cukup menjanjikan ya kalau kuliner di Indonesia ini. Oke? Ya. Aktivitas saat ini kan udah masukan ya? Alhamdulillah. Nah itu gimana? Akan fokus tetap di politik atau tetap Ya semua kan berjalan paralel, saya kira nggak ada yang harus dibuat-buat ya. Misalnya lebih gede di politik, lebih gede di musik gitu kan, atau politiknya dikurangin, musiknya dibanyakin, enggak. Secara paralel aja semua diatur sedemikian rupa agar supaya musiknya, karyanya tetap berjalan, kerja-kerja politiknya juga bisa terus dilakukan. Tapi sepertinya lebih nyaman berpolitik. Iya, gitu ya. Kelihatannya ya. Iya, alhamdulillah. Memang biasanya kalau kita sudah total melakukan kerja-kerja politik biasanya sih betah, Nah. Teh Adel gimana Teh Adel? Kenapa? Apa sih di dunia politik saat ini sebenarnya? Ya, alhamdulillah karena dulu juga udah sempat di Palu juga, tapi sekarang jadi terpilih di anggota dewan, yang pastinya bersyukur, ya mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Ya. Tapi kan ada target sendiri nggak sih Bang Pasha, begitu nanti udah duduk, ada target tersendiri 100 hari kerjanya apa? Kalau kita itu kan fungsinya melakukan pengawasan di dewan itu. Nah saya sebagai pendukung capres tertentu, nah visi misi itulah yang kemudian kita kawal gitu kan. Nah, kita berharap apa yang dijanjikan oleh presiden yang kita dukung, yang kita support ini, kita kawal politik anggarannya kan seperti itu. Jadi DPR ini kan bukan eksekutor seperti saya dulu sebagai wali kota, itu kan berbeda dengan sekarang kerja-kerjanya. Komisi berapa di sana? Ya belum tahu, insya Allah doain lah. Nah. Oke, tapi kan bicara Apasya sebagai anggota dewan dari capres tertentu kan bahasanya seperti bukan pendukung, akan mengkritik juga dengan kebijakan presiden yang tentu semua diawasi di saat kerja-kerja ini sudah misalnya sebutlah di luar track, kan harus diingatkan. Nah, tugas kita kan seperti itu. Oke, menjelang putusan MK melihat seperti apa? Ya mudah-mudahan semua baik lah, semua baik berjalan dengan sistem yang ada. Kita juga berharap setelah ini semuanya bersatu, ya kan, semuanya rembuk lagi, duduk lagi bersama, memikirkan bagaimana kemudian bangsa ini ke depan bisa lebih maju, bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera. Apasya sebelum mulai bertugas ada rencana dulu untuk me time sama keluarga dan atau liburan? ngeband dulu. Tetap lah, bertugas. ngeband mah tetap jalan. Apa tuh? Sendiri nggak sih, biasanya kemarin kan di Palu udah jadi pemimpin, sini udah naik. Ada syukuran memang syukuran atau ada tradisi? Pasti. Ya syukuran secara pribadi, ya, terus keluarga, nanti kawan-kawan gitu kan. Tapi nggak mau berlebihan lah, ya kan. Apalagi ini kan belum pelantikan, jadi ya kita melakukan kegiatan yang lain dulu sambil menunggu insya Allah pelantikan di 1 Oktober. Adel kemarin kan nyalonin juga, Iya. nggak masuk. Enggak sih, Adel nggak masuk, belum beruntung berarti ya. Gimana Mbak akhirnya? Ternyata belum. Ya nggak masalah sih, tapi alhamdulillah Mas Pasha yang bisa duduk, dan Adel juga nggak yang terlalu
bagaimana harus menang atau enggak, tapi kan udah berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya ya memang belum waktunya ya, jadi nggak masalah. Emang nggak sempat cerita sama Apasya caranya gimana sih atau sistemnya gimana sih gitu biar lolos? Enggak sih? Sudah cukup? Ya. Terima kasih. udah. Thank you. Update kemarin liburan gimana? Kemarin kita sempat hilang juga itu aktif. Oh ya, waktu itu yang waktu ke Eropa ya. Jadi pas sempat kemarin waktu di Eropa kehilangan gitu di pertokoan ya. Semua tas hilang, semuanya handphone. Ya biasa, mungkin karena kita juga kurang aware ya. Jadinya di pusat belanja jadinya di maling lah gitu. Kembali nggak teh? Enggak sayang, enggak kembali. Kecewa teh? Kenapa? Kecewa? Ya sebenarnya ya gimana ya, itu juga salah kita juga, mungkin kita nggak terlalu perhatiin tas kita juga gitu, dan itu juga dalam waktu beberapa detik gitu kan hilangnya, jadi ya harusnya kita kalau misalnya pergi-pergi lagi lebih aware lagi lah. Itu tas dari A katanya ya? Iya, dia dari suami, hadiah ulang tahun. Gimana tuh, melihat kejadian kemarin? Apa dibeliin lagi, A? Mudah-mudahan sih yang nyolong cewek jadi bisa dipakai gitu. Kalau yang nyolong cowok kan kayaknya mungkin apa dibuang lagi apa gimana, kan dia nggak mungkin pakai juga gitu. Iya. Apa aja tuh yang hilang mungkin? Tas, handphone 2, ya sama kartu lah, semuanya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.